Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurani Samatondang dari kelas teknik informatika, ingin menjelaskan sistem bus. Pertama, ada pengertian sistem bus, yang kedua ada interkoneksi bus, dan yang ketiga struktur interkoneksi bus, dan yang keempat ada bus data. Pertama, pengertian sistem bus. Bus adalah jalur komunikasi yang dibagi pemakai suatu set kabel tunggal yang digunakan untuk menghubungkan berbagai subsistem. Bus system adalah sebuah bus yang menghubungkan komponen-komponen utama komputer seperti CPU, memori, input, atau output. Next, yang kedua, interkoneksi bus merupakan lintasan komunikasi yang menghubungkan dua atau lebih komponen komputer. Sifat penting dan merupakan syarat utama bus adalah media transmisi yang dapat digunakan bersama oleh sejumlah perangkat yang terhubung padanya digunakan bersama. Diperlukan aturan main agar tidak terjadi tabrakan data atau kerusakan data yang ditransmisikan. Walaupun digunakan bersama, namun dalam satu waktu hanya ada sebuah perangkat yang dapat menggunakan bus. Sebuah bus biasanya terdiri atas berapa saluran? Sebagai contoh, bus data terdiri 8 saluran, sehingga dalam satu waktu dapat mentransfer data 8 bit. Secara umum, fungsinya saluran bus dapat dikategorikan dalam 3 bagian saluran data: saluran alamat dan saluran kontrol. Next, struktur interkoneksi. Struktur interkoneksi adalah kumpulan lintasan yang menghubungkan berbagai komponen-komponen seperti CPU, memori, dan input-output yang saling berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Struktur interkoneksi dari jenis pertukaran data yang diperlukan modul-modul komputer, maka struktur interkoneksi harus mendukung perpindahan data. Contohnya seperti ini. Selanjutnya ada CPU. CPU membaca instruksi dan data, menulis data setelah diolah, dan menggunakan sinyal-sinyal kontrol untuk mengontrol operasi sistem secara keseluruhan. CPU juga menerima sinyal-sinyal interrupt. Selanjutnya ada memori. Memori umumnya adalah memori terdiri dari n word yang memiliki panjang yang sama. Masing-masing word diberi alamat numerik yang seperti ini. Sebuah word data dapat dibaca dari memori atau ditulis ke memori. Sifat operasinya ditandai oleh sinyal-sinyal kontrol read and write. Lokasi bagi operasi dispesifikasikan oleh sebuah alamat. Next, input dan output. Input dan output berfungsi sama dengan memori. Terdapat dua buah operasi. Selain membaca dan tulis, selain itu modul-modul input dan output dapat mengontrol lebih dari satu perangkat eksternal. Kita dapat mengaitkan interface ke perangkat eksternal sebagai sebuah port dan memberikan alamat yang unik ke masing-masing port tersebut. Di samping itu, terdapat juga lintasan-lintasan data internal bagi input dan output data dengan suatu perangkat eksternal. Terakhir, modul input atau output dapat mengirimkan sinyal-sinyal interrupt ke CPU. Next, bus data. Database adalah jalur-jalur perpindahan data antara modul dalam sistem, karena pada suatu saat tertentu masing-masing saluran hanya dapat membawa 1 bit data. Maka jumlah saluran menentukan jumlah bit yang dapat ditransfer pada suatu saat. Lebar database ini menentukan kinerja sistem secara keseluruhan. Sifatnya bidireksional, artinya CPU dapat membaca dan menerima data melalui database. Database biasanya terdiri atas 8, 16, 32, 64, dan jalur paralel. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.